丈夫だぞ。今温めてあげますからね。Kisah melanjutkan Noir dan Emma yang menemui Lola untuk membicarakan kutukan Maria. Yang mana mereka hanya punya waktu 1 minggu untuk bisa menyelamatkan Maria. Noir tak bisa mengumpulkan banyak LP karena waktunya sudah mepet. Lola memberitahu, satu-satunya cara menyelamatkan Maria yaitu meminta bantuan gadis suci yang bernama Luna. Namun sayangnya, Luna jarang mengambil pekerjaan yang menghilangkan kutukan. Luna sendiri adalah temannya Lola yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Setelah obrolan itu, Lola pun menemui Luna yang saat itu sedang beristirahat. Yang dimana Luna harus menyembuhkan banyak pasien yang masih mengantri di luar. Scene berpindah ke Noir, yang saat ini menemui Olivia untuk meminta nasihat. Olivia mengatakan, kalau kutukan Maria ada hubungannya dengan leluhur keluarganya. Ada skill yang menciptakan kutukan, dan ada juga skill untuk melepas kutukan. Noir malah disuruh enak-enak dengan Luna, agar bisa mendapat banyak LP. Olivia lalu memberikan skill terlarang, yang disebut dengan skill keberuntungan. Untuk menggunakan skill itu, Noir hanya menggunakan 300 LP yang terbilang cukup sedikit. Skill itu pun langsung dicoba oleh Noir, saat akan bertemu Luna si gadis suci. Namun, skill itu terus-menerus aktif saat Noir bertemu dengan wanita. Dianggap terlalu gila, Noir pun menggunakan skill pengedit dan merubah batasan skill agar tidak terus aktif. Tak lama, orang yang mereka tunggu pun sampai di tempat tersebut dan bisa bertemu dengan Luna. Luna sendiri langsung tertarik pada Noir karena sesuai dengan tipe cowok idamannya. Mereka lalu mengobrol di sebuah kafe dan membicarakan kutukan pada Maria. Luna berasal dari ras elf dan memiliki kemampuan untuk melepas kutukan. Yang ternyata, Luna pernah bertemu dengan Maria dan menolak untuk membantunya. Luna hanya mengatakan kalau dia tak bisa melepas kutukan yang ada pada Maria. Karena penasaran, Noir pun menggunakan mata penilai, yang ternyata, umur Luna akan berkurang jika menggunakan skill pelepas kutukan. Noir kemudian mengajak Luna untuk bicara berdua di sebuah tempat. Noir mengatakan kalau dia tak akan memaksa Luna untuk menyembuhkan Maria. Namun kali ini, Luna justru berubah pikiran dan bersedia melepas kutukan tersebut. Luna ingin seperti ibunya yang mengorbankan nyawanya untuk menolong banyak orang. Di tengah obrolan itu, telah terjadi kecelakaan yang tak jauh dari tempat mereka berdua. Noir dan Luna pun langsung datang ke tempat tersebut dan mendapati seorang anak yang tertimpa dinding roboh. Luna lalu menggunakan skillnya dan berhasil menyelamatkan si anak dari kematian. Di sore harinya Noir mengatakan kalau dia berniat mengedit skill pengangkat kutukan milik Luna. Noir melihat pengurangan umur di skill tersebut dan akan mengubahnya jadi pengurangan keuangan. Namun saat ini, Noir memiliki 2.800 LP dan butuh 4.000 LP untuk melakukannya. Lola memberitahu kalau ada bangsawan tertentu yang selalu mengadakan acara di setiap minggu. Acara itu adalah acara pamer cewek yang akan digelar di akhir pekan nanti. Mereka akan mengikuti acara tersebut untuk meningkatkan LP Noir dan juga keuangan Luna. Acara itu disaksikan oleh banyak penonton yang semuanya memakai topeng. Acara itu pun dibuka oleh pembawa acara yang menghadiahkan 1 juta ril bagi si pemenang. Noir dan para cewek pun merasa aneh dengan acara yang memang tak biasa. Kebanyakan dari penonton adalah jomblo yang pernah disakiti oleh para cewek. Lebih tepatnya, acara ini adalah acara pelampiasan untuk mereka yang tersakiti. Tak lama, acara itu pun dimulai dari peserta pertama yang memamerkan 3 cewek. Si cewek memberikan salam ciuman yang malah bikin penonton merasa mual. Baru perkenalan saja, para penonton langsung menghina mereka dengan kata kasar. Peserta pertama pun diminta untuk mundur dan gagal memuaskan para jomblo. Noir pun dibuat gemetar saat melihat para penonton yang merupakan jomblo garis keras. Mereka yang gagal mendapat penghinaan dan harus pulang dengan rasa kecewa. Jadi bagaimana, apa kalian mau ikut acara ini atau kalian emang jomblo? Dan ternyata, guild sebelah pun ikut di acara ini dan mendapat nilai yang cukup bagus. Mereka berasal dari guild Lahmu yang merupakan guild saingannya Lola. Dan sekarang adalah giliran Noir untuk memamerkan ceweknya. Para penonton dibuat gemetaran saat melihat Emma dengan pose yang menggoda. Disusul dengan Luna dan Lola yang berhasil memikat mata para penonton. Mereka para jomblo pun seketika menangis dengan kemesraan yang dipamerkan oleh Noir. Alhasil, Noir dan yang lainnya pun berhasil menang dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah.
大丈夫だぞ。今温めてあげますからね。Beralih ke Maria, yang kondisinya sudah semakin parah. Yang ternyata, kutukan itu diberikan oleh seorang penyihir yang dikalahkan oleh leluhurnya. Sejak kecil, Maria sudah terkena kutukan yang akan membuatnya mati di usia 16 tahun. Tak lama kemudian, Noir dan Lola pun datang ke rumah Maria dan bertemu langsung dengan orang tuanya. Noir sudah mendapatkan 4.000 LP setelah menang di acara pamer cewek. Lola pun menjelaskan alasannya saat dia menolak untuk menolong Maria. Pengawal Maria mengatakan kalau Maria sudah tahu jika Noir memiliki kekuatan khusus. Setelah obrolan yang cukup lama, mereka pun bisa menyembuhkan Maria dan pulang dengan rasa bahagia. Setelah menyelamatkan Maria, Noir dan Luna pun diberikan hadiah berupa sejumlah uang. Setiap orang mendapat 100 juta ril, yang akan membuat mereka jadi orang kaya baru. Bayangkan saja, dengan uang itu kalian bisa membeli ratusan hewan ternak beserta tai-tainya. Emma menyarankan agar Noir membuka material monster untuk usahanya. Sedangkan Luna sendiri akan menggunakan uang itu untuk memperbaiki klinik. Para cewek malah saling berdebat yang justru membuat Noir kabur duluan. 二人ともいがみ合うのは美しくないぞ。Setibanya di rumah, Noir pun memperlihatkan uang itu kepada keluarganya. Sang ayah pun dibuat melongo saat melihat kilauan uang 100 juta ril. Noir memutuskan membuka toko material monster yang akan dibantu oleh sang ayah. Ayahnya akan mencarikan lokasi, sedangkan Noir akan mengumpulkan material. Noir lalu menemui Olivia dan meminta izin untuk menjelajahi Dungeon. Noir ingin mengalahkan para monster Dungeon dan mengumpulkan material untuk di tokonya nanti. Olivia pun memberikan 2 skill baru yang akan membantu Noir mengalahkan para monster. じゃあ効率化のためにも作っときなよ。 Singkat cerita, Noir lalu sampai di lantai 5 dan menemukan adanya monster yang telah mati. Tak lama, Noir pun bertemu seekor singa yang bernama Toramaru. Dan uniknya, ada tumbuhan bunga tulip yang tumbuh tepat di atas kepalanya. Kekuatan Toramaru masih misterius dan tak bisa dilihat oleh mata penilai. Yang ternyata, singa itu bisa bicara dan meminta Noir agar mau membantunya. Noir akan diantarkan ke lantai 6 dan harus mencarikan teman Toramaru yang berasal dari ras Elf. Noir pun lalu menaiki Toramaru dan bisa ke lantai 6 dengan lebih cepat. Toramaru da. Namun, Toramaru tak bisa menemani Noir dan akan menunggu di perbatasan lantai 6. Di mana sebelumnya, temannya ingin pergi sendiri ke lantai 6 dan meminta Toramaru menunggu di lantai 5. Noir kemudian masuk ke lantai 6 dan bertemu dengan Rush Elf yang sudah menjadi zombie. Hal itu dibuktikan saat Noir melihat si zombie yang memiliki telinga panjang. Zombie itu memiliki beberapa skill yang memang hanya dikuasai oleh Rush Elf. Noir sangat yakin kalau zombie itu adalah temannya Toramaru yang bernama Fashel. Noir lalu menggunakan skillnya dan mengembalikan Fashel ke wujud semula. Sampai akhirnya, Toramaru bisa bertemu dengan Fashel setelah menunggu cukup lama. Sebenarnya, Toramaru adalah nama asal-asalan yang diberikan Fashel saat pertama bertemu. Pertemuan ini adalah sebuah perpisahan karena Fashel memutuskan pulang kampung. Toramaru tak boleh ikut ke kampungnya karena kampung elf memiliki aturan sendiri. Meskipun dikenal Raja Hutan, namun tetap saja, sekuat-kuatnya singa masih bisa menangis. Noir pun bisa merasakan kesedihan yang sedang dialami oleh Toramaru. Sampai akhirnya, keduanya pun menjadi teman dan tinggal bersama di rumah Noir. Naruyo, tomodachi ni. Tadaima modorimashita, chichi ue. Besoknya di akademi, Noir lalu dihampiri oleh Maria yang datang mengucapkan terima kasih. Kondisi Maria kini sudah kembali pulih dan bisa belajar lagi seperti biasanya. Tak lama, kelas mereka pun dimulai dengan Elena yang mengumumkan ujian. Hari itu adalah hari pertama ujian yang akan berlangsung selama 2 minggu. Para murid harus mengumpulkan material monster yang sudah tertera di papan tulis. Mereka diberikan waktu 2 minggu untuk mengumpulkan semua material tersebut. 入学して最初の試験だが、どれもレアモンスターだぞ。ドラゴンとか絶対無理。常に精進しなさい。 Noir dan Emma pun akan bekerja sama untuk mencari material ujian. Yang dimana, semua material itu terbilang langka dan tak dijual di toko manapun. Noir akan meminta bantuan Lola agar lebih mudah mengumpulkan material tersebut. Sesampainya di depan pintu guild, mereka mendengar suara berisik yang berasal dari dalam guild. Yang ternyata, Lola sedang bertengkar dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Sarah adalah resepsionis guild Odin yang semua skillnya tentang berenak-enak.
Lola menjelaskan kalau Sarah telah menyerobot para petualang dengan merayu mereka berenak-enak. Keduanya akan saling bersaing untuk mencapai prestasi di kuil. Dan jika Lola kalah, Sarah akan menggantikan posisi Lola menjadi pembimbing Noir. ローラさんが担当している冒険者を一人いただくわ。 Noir dan Emma lalu dibantu oleh Luna dan menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan naga. Mereka berniat menjebak si naga yang terkenal ganas dan membenci manusia. Yang ketika persiapan telah selesai, mereka pun menunggangi Toramaru dan menuju ke lokasi tempat si naga. Mereka langsung membuat jebakan dengan menimbun banyak tombak di dalam lubang. Noir bertugas memancing si naga yang sedang tertidur di dalam goa. Para cewek sudah ada di posisi dan mengawasi Noir dari kejauhan. Noir lalu melemparkan sebuah batu yang membuat naga itu bangun dari tidurnya. Rencana mereka pun berjalan dengan lancar dan berhasil mengalahkan naga tersebut. Mereka membawa tubuh naga ke kuil dan menyerahkannya khusus untuk Lola. Sedangkan material yang lain diserahkan ke akademi untuk ujian sekolah. Dengan material naga, Lola mendapat poin lebih tinggi dan bisa mengungguli Sarah. Namun, semua itu hanya sementara dikarenakan poin Sarah masih belum dihitung. Yang ketika dihitung, poin Sarah justru lebih tinggi dari poinnya Lola. Tak mau kehilangan Noir, Lola lalu menyeret Noir ke dalam ruangan yang hanya ada mereka berdua. Di ruangan itu, Noir diberikan hadiah khusus yang bisa menambah life point. Singkat cerita, Noir lalu menemui Olivia dan meminta bantuan sang guru untuk mengumpulkan material langka. Noir ingin membantu Lola agar bisa menang bersaing dengan Sarah. Olivia menyuruh Noir agar pergi ke lantai 7 Dungeon yang menyimpan banyak harta langka. Namun sebelum ke sana, Noir harus menciptakan sihir 3 elemen yang terdiri dari api, air, dan juga petir. Ketiga elemen itu bisa digabungkan dan akan menciptakan sihir yang sangat kuat. Sihir itu pun lalu digunakan oleh Noir saat melawan zombie di lantai 6. 魔法融合 Sesampainya di lantai 7, Noir mendapati pemandangan yang sungguh di luar dugaan. Di mana lantai itu adalah sebuah hutan yang dipenuhi oleh berbagai kehidupan. Hewan dan tumbuhan hidup di tempat tersebut dan ada juga seorang gadis yang mengawasi Noir. Bahkan, hewan di sana memiliki perbedaan level yang jauh lebih tinggi dari Noir. Namun tiba-tiba, Noir dihampiri oleh seorang gadis yang muncul entah dari mana. Gadis itu pun mengakui kekuatan Noir dan meminta Noir untuk menolongnya. Dan entah kenapa, gadis itu mirip dengan Emma kecil, yang membuat Noir teringat masa kecilnya. 僕からの誕生日プレゼント。 Noir lalu mendengar ceritanya, yang ternyata gadis itu adalah pohon suci yang mewujudkan diri menjadi gadis kecil. Pohon suci adalah spirit pohon hutan yang dikenal dengan sebutan Triad. Hal itu pun pernah dijelaskan Elena saat Noir belajar di akademi. Triad mengenalkan dirinya sebagai Dori dan bisa mengetahui semua kejadian di lantai 7. Energi sihir Dori selalu disedot oleh monster dan meminta Noir mengalahkan monster tersebut. Dan jika berhasil, Noir akan diberitahu lokasi tempat harta dan akan ditunjukkan jalan menuju lantai 8. Sebelum memberikan memutuskan, Noir ingin melihat monsternya terlebih dulu. の宝箱の場所と8層への道を教え。魔物のことを知ってから引き受けるかどうか決めるよ Sesampainya di sana, Noir pun langsung kena mental saat melihat monster tersebut. Karena ternyata, monster itu adalah lebah berwarna emas yang memiliki level 256. Noir tak bisa mengalahkan si lebah, karena menurutnya melawan lebah itu sama saja bunuh diri. Namun di sisi lain, Noir pun ingin menyelamatkan Dori dari lebah tersebut. Lebah itu terus menyedot pohon suci, yang membuat Dori semakin kesakitan. Dori mengatakan kalau dia tak akan memaksa Noir untuk menolongnya. Noir merasa tak berguna, hingga tanpa sadar telah menggigit bibirnya sampai berdarah. Hal itu membuat Dori merasa bersalah dan menyembuhkan luka di bibir Noir. あえて笑顔を Noir kemudian menemui Olivia dan meminta petunjuk mengalahkan si lebah. Olivia tak mau Noir mati dan meminta Noir agar mengabaikan lembah tersebut. Karena menurutnya, Noir tak akan sanggup melawan lebah yang memiliki level jauh lebih tinggi. Namun, Noir tetap ingin menolong Dori apapun resikonya nanti. Karena bagi Noir, Dori mengingatkannya akan Emma di waktu kecil. Dan pintarnya, Olivia pun menyuruh Noir agar memancing kawanan serigala untuk menyerang si lebah. Dengan begitu, Noir akan lebih diuntungkan tanpa harus bersusah payah.
死んだら地獄まで殴りに行くからね。 Sesampainya di kawasan serigala, Noir lalu melemparkan sebuah batu yang membuatnya dikejar kawanan serigala. Noir bisa memancing kawanan serigala dan berlari ke arah sarang lebah emas. Kecepatan serigala pastinya jauh lebih cepat dibandingkan lari Noir yang merupakan ras manusia. Noir hampir jadi santapan para serigala jika tak cepat menggunakan skillnya. Yang ketika sudah sampai, Noir malah mendapati Dory yang sudah tergeletak tak berdaya. Meski awalnya sempat emosi, namun akhirnya rencana itu pun berjalan lancar dan bisa mengalahkan lebah emas. Sesuai janjinya, Dory lalu mengarahkan Noir dan menunjukkan jalan ke lantai 8. Noir diberikan 2 benda langka yang keduanya diambil dari peti yang berbeda. Noir lalu berpamitan pada Dory sebelum pulang meninggalkan Dungeon. 1 benda langka diberikan untuk Lola dan 1 lagi akan diberikan untuk Emma. Malam harinya, Guild Odin akan mengumumkan pemenang resepsionis yang dihitung dari banyaknya chip. Acara itu disaksikan oleh semua anggota Guild termasuk Emma dan juga Luna. Chip itu akan dihitung oleh para petualang yang mewakili pembimbingnya masing-masing. Yang ketika dimulai, Lola bisa menjadi pemenang setelah persaingan ketat dengan Sarah.